malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mau bergabung ke dalam acara webinar kali ini. Saya Ray dari teman investasi akan membawakan materi atau sharing tentang market maker nih. Jadi saya sharing berdasarkan pengalaman saya di bursa, saya trading atau saya investasi swing berdasarkan ilmu market maker. Nah, mungkin ini adalah sharing sedikit tentang market maker. Jadi sebenarnya di bursa kita itu sebutannya bukan market maker ya, sebutannya itu adalah liquidity provider. Jadi mereka itu bertugas untuk menjaga likuiditas transaksi dari saham-saham yang ada di bursa saham. Nah, jadi kalau teman-teman transaksi itu jadi biar gampang, nanti beli gampang, jual gampang gitu. Itu tugasnya dari liquiditas provider dan biasanya ketika harga saham turun, ya tugas mereka itu juga naikin harga. Tapi dalam artian naikin harganya itu tidak apa namanya, tidak segila-gila yang sering kita lihat gitu. Jadi harganya cuma mungkin dinaikin 1-5%. Nah, tapi misalkan harganya sudah melampaui dari book value-nya, dia akan menjaganya mungkin diturunin aja 3%. Nah, gitu. Jadi itu sebenarnya tugas dari likuiditas provider atau market maker ya. Nah, di Indonesia sendiri kita sebutnya market maker. Pokok bahasan hari ini kita mungkin sedikit aja ya, nggak usah banyak-banyak. Yang pertama itu kita bahas secara singkat tentang pola dan alur seorang provider likuiditas atau liquidity provider. Dua, psikologis investor ketika mendapati saham ARA atau yang sedang diguncang. Yang ketiga itu bedah pengendali dan kategori tim yang dimiliki oleh market maker. Dan yang terakhir itu saham yang di dalamnya memiliki market maker. Nah, ini mungkin pokok bahasan yang sebenarnya pembahasannya tidak secara detail karena kalau detail saya yakin teman-teman nanti pasti pusing dan bingung gitu. Ini apa ya? Ini apa ya? Gitu. Saya belum paham. Jadi saya masih bawain atau sharingnya itu ya kita masih sharing yang istilahnya masih berada di level-level paling rendah supaya kita paham semuanya gitu. Oke? Ini. Yang pertama adalah pembahasan singkat tentang pola dan alur seorang provider likuiditas pada saham. Yang pertama, nah ini perlu nih teman-teman nih mindset tradingnya nih. Mindset trading itu hal yang perlu nih dimiliki oleh dan dikelola oleh mayoritas investor. Jangan sampai teman-teman trading mindsetnya itu belum belum terlatih dan belum ditentukan tujuannya mau jadi apa gitu. Tradingnya itu mau trading jangka pendek, jangka panjang atau swing gitu. Karena dengan adanya mindset kita akan mendapatkan banyak sekali kelebihan dan kenyamanan dalam trading. Nah, pertama adalah teman-teman itu akan nyaman dalam transaksi. Jadi nggak asal beli, asal jual, asal beli, asal jual, asal ada saham naik kita beli, asal ada saham merah kita panik gitu. Yang kedua adalah teman-teman kalau sudah punya mindset trading atau sudah punya pemikiran atau yang sejenisnya ya, teman-teman itu bisa memiliki akurasi keputusan itu yang mungkin decision maker-nya itu 50% atau sampai 80%. Jadi teman-teman ketika ketemu saham A, misalkan, oh ini dari segi teknikal, dari segi fundamental, dari segi yang lain-lain, saham ini ternyata memiliki beberapa kelebihan yang nantinya harusnya besok naik. Nah, teman-teman itu sudah punya keputusan yang bisa digunakan untuk trading. Yang ketiga adalah teman-teman itu tidak terjerumus ke dalam hype atau euforia dan greedy dalam investasi saham. Ini mungkin kemarin ceritanya ini ada saham Buka ya, saham Buka yang lagi rame dibincangin sama teman-teman investor. Sampai saya itu kemarin saya sempetin baca prospektusnya sebenarnya saham perusahaannya seperti apa sih gitu kan. Setelah saya telisik perusahaan ini ternyata saham Bukalapak itu atau kita kenal itu bukalapak.com ya, itu memiliki banyak sekali anak usaha namun baru satu atau dua anak usaha yang memiliki kontribusi penghasilan yang tinggi terhadap eh, pendapatan perusahaan gitu. Nah, jadi dengan adanya mindset teman-teman tuh nggak akan terjerumus tuh. Wah, ini ada saham IPO, wah ini ada saham yang ARA nih, kira-kira besok bakal ARA lagi. Wah, ini saham IPO akan ARA terus. Nah, semuanya tidak seperti dengan apa ya yang sudah terjadi di pasar. Ada saham yang sudah IPO yang ada setelah
penjatahan besok IPO sahamnya ambles, setelah penjatahan besok IPO sahamnya ARA, setelah penjatahan besoknya sahamnya IPO, terus dia cuman apa ya namanya ya, cuman lompat tinggi gitu, jadi lompat habis itu kembali lagi ke bawah. Oke, lanjut. Nah, teman-teman kalau investasi nih, kalau belum punya seperti ini, masih punya perasaan atau pemikiran seperti ini, teman-teman baiknya jangan investasi terlebih dahulu. Jadi, kenapa? Ini kalau nekat ini bahaya sekali nih. Nih, contohnya kayak kemarin saya dengar tuh ada berita ada orang beli saham buka pakai uang panas gitu kan. Nah, itu berarti kan dia belum siap untuk investasi. Terus sahamnya ambles atau ARB terus sampai berapa ya? Sampai dari harga 1000 berapa itu sekarang tinggal 895 kayaknya kemarin 895. Nah, itu sudah banyak banget itu minusnya kalau dia beli di harga pucuk atau harga reject atas pada transaksi setelah IPO-nya. Nah, kalau teman-teman masih yang pertama nih, kita masih sangat takut kehilangan uang yang digunakan dalam berinvestasi ini. Kalau hal pertama ini masih ada, ini saya harap teman-teman jangan sekali-sekali coba untuk berinvestasi karena ini sangat-sangat bahaya. Yang kedua adalah ketika masih ikut ajakan seorang dalam membeli dan memutuskan membeli sebuah saham, ini juga jangan sekali-sekali teman-teman apa namanya jadikan pilihan untuk investasi ini sangat berbahaya sekali nih. Contohnya misalkan saham apa ya saham BBKP besok bakal arah harganya segini-segini. Nah, itu kan sebenarnya adalah mungkin ya kalau kita bilang itu sebuah ajakan yang ajakannya itu tidak ada mendasar gitu. Misalkan apa yang mendasari bahwa saham BBKB besok akan arah dan harganya akan sampai seperti di harga segini gitu. Nah, ntar ada yang mau join, saya izin dulu. Oke, udah. Oh, lihat semuanya, izin. Oke, oh masih ada. Sebentar, masih ada sebentar. Oke, lanjut. Nah, jadi kalau kita mau investasi, kita tuh harus yakin, yakin dan yakin terhadap keputusan yang sudah kita ambil. Jangan kita ikut eh, ajakan seseorang untuk melakukan berinvestasi. Memang yang dia lakukan dia bisa keuntung, tapi tidak untuk kita. Jadi setiap orang itu berbeda-beda cara mendapatkan keuntungannya. Contohnya kayak misalkan teman kita Pak Antonius, ada nggak ya Pak Antonius ya? Pak Antonius, oh kayaknya belum join deh Pak Antonius deh. Nah, mungkin Pak Antonius dengan cara ini dia bisa untung. Nah, terus mungkin Ibu Okta dengan cara ini dia bisa untung. Jadi kita tuh memiliki teknik keuntungan yang berbeda-beda gitu. Yang ketiga itu kita masih belum bisa melakukan manajemen keuangan investasi dengan benar. Nah, ini yang paling bahaya ya. Kayak tadi tuh misalkan teman-teman berinvestasinya itu menggunakan uang. Contohnya ini bapak-bapak yang ada di sini nih uangnya itu uang buat beli kebutuhan dapur buat istri gitu kan dipakai buat investasi belinya saham-saham gorengan atau saham-saham yang sedang euforia apa namanya euforianya sedang tinggi mungkin naik arah terus harganya udah lebih dari 10% melejit terus dibeli. Nah, ini sangat berbahaya sekali karena dengan hal seperti itu kita berarti sudah mengambil risiko yang sangat tinggi yang artinya yang pertama teman-teman itu memiliki risiko yang istilahnya ini kalau kita bilang sih sangat-sangat riskan ya karena risikonya adalah uangnya itu bisa hilang. Dalam artian hilangnya itu loss bukan hilang diambil orang ya. Hilangnya itu adalah loss dan ditukar dengan saham tersebut gitu. Nah, ini jangan sampai dalam tiga ciri-ciri ini teman-teman masih memiliki dan ini memaksakan untuk berinvestasi dan ini sangat berbahaya sekali. Nah, oke, kita masuk ya. Kita masuk ke dalam pola pergerakan harga nih. Jadi di saham itu yang namanya market maker, dia itu punya pola pergerakan harga. Yang pertama adalah analisa yang dilakukan oleh market maker itu mungkin berlawanan dengan kita seorang investor yang individual investor ya. Karena kalau teman-teman berada di sideways seperti ini, yang artinya teman-teman biasanya tuh ntar jangan masuk dulu, ntar jangan masuk dulu. Kita nunggu nanti breakout. Nah, itu berkebalikan Pak dengan market maker gitu. Market maker itu ketika dia down file ngebentuk sebuah kayak jurang gitu, ngebentuk jurang yang dalam, dia tuh sudah mulai perlahan-lahan untuk akumulasi barang
akumulasi barang gitu. Dan sampai pada titik terendahnya dia akan akumulasi sehingga harga saham itu sepertinya akan membentuk sideways atau transaksinya itu tidak seramai yang ketika saham itu naik gitu. Jadi dia memiliki pandangan analisa yang berbeda. Jadi dan akun yang dipakai pun dia nggak seperti kita akunnya satu enggak. Mereka punya banyak akun yang semua akun itu memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Nanti di belakang kita bahas ya. Nah, pola pergerakan harga saham itu kalau di Indonesia itu ketika sudah sideways, sudah mungkin sidewaysnya lama, terus dia akan naik nih. Naik tuh mungkin nanti ngebuat kayak breakout, breakout with gap, terus dia ngebentuk pattern, dia ngebentuk apa namanya candle signal, mungkin bullish angel Fing, terus bullish doji star, mungkin nah seperti itulah. Nah sampai menuju ke harga tertingginya. Nah, harga tertingginya ini biasanya kalau kita sebut itu dia sudah jenuh untuk beli gitu. Jadi orang itu sudah malas beli karena harganya sudah mahal gitu. Nah, disinilah biasanya market maker itu mulai melakukan uh, tarik ulur nih. Ayo mau ikut nggak? Saya mau bawa ke atas nih. Oh tapi dia ternyata hari ini bawa ke atas terus besok turun naik. Jadi pergerakannya naik turun sampai mungkin satu waktu tuh dia ngebreak di atas harga resisten yang kemarin dibuatnya gitu. Jadi di break nih harga dari sini di break mungkin 1 2 hari 3 hari di break di sini dimainin terus di sini setelah itu dia turun kembali mungkin turunnya itu ngebentuk ya itu tadi ngebentuk pattern, ngebentuk pola, ngebentuk apa lagi yang ngebentuk gap, terus ngebentuk dan lain-lain sehingga dia ngebentuk sinyal buat turun kembali sampai mungkin harganya harga yang murah lagi gitu. Nah, ini tentang pola pergerakan harga yang saya pahamin kalau saya analisa tentang market maker. Nah, nanti ada beberapa contoh saham market yang ada market makernya yang dulu saya pernah beli dan untungnya juga alhamdulillah cukup besar ya. Nah, yang selanjutnya adalah gerak harga saham. Nah, market maker adalah satu instansi yang bertugas menjaga transaksi sebuah saham perusahaan terdaftar. Saham perusahaan semua memiliki provider likuiditas atau market maker masing-masing. Jadi saham-saham itu di bursa itu ada 700 lebih, yang pasti semuanya itu punya market maker dan market makernya itu berbeda, nggak sama gitu. Tugas mereka adalah mengatur dan menjaga pergerakan di level yang wajar berdasarkan value perusahaan tersebut. Nah, tadi yang saya sudah bilang, kalau value perusahaannya itu ada di harga 100, otomatis eh, market maker atau orang yang ditunjuk dari emiten tersebut untuk jadi menjaga transaksinya itu akan dijaga misalkan oh mungkin di harga 90 mungkin lebih dari 100 gitu. Jadi dia akan terus tarik ulur sampai dengan kinerja perusahaan tersebut bagus gitu. Mungkin ya harganya sudah naik ke harga 2000 gitu. Oke, kita kerek ke 2000 gitu. Jadi sebenarnya tugas provider itu seperti itu. Nah, ini ada contoh saham-saham yang mungkin kalau kita bilang secara secara teknis ini tanpa tanpa memiliki market maker ya. Jadi dia berbeda. Teman-teman bisa lihat kanan kiri ini berbeda sekali ya. Ini contohnya INKP. Ini ada SDRA. SDRA itu Bank Wari Bersaudara. INKP itu Indah Kiat Pulp and Paper. Jadi ini bisa kita lihat. Nah, kita lihat SDRA, dia itu memiliki komposisi likuiditas yang tidak sehat ya. Jadi kita lihat bid itu ada di bawah 1000 dan offernya itu juga di bawah 1000 dan mungkin ada beberapa offer yang isinya 1000. Nah, ini saham-saham yang istilahnya tidak cocok untuk kita trading ataupun kita investasikan gitu. Namun kalau dia memiliki fundamental yang bagus dan memiliki value yang bagus, bisa dipertimbangkan untuk dalam jangka waktu yang panjang gitu. Yang kedua adalah uh, Indah Kiat and Pulp and Paper. Nah, saham ini mungkin dulu pernah sempat viral ya. Karena saham yang dari harga ratusan perak jadi sampai ke harga berapa? Harga 11.000 mungkin ya. Bentar, ada yang ngujin kalau nggak ada. INKP, coba saya cek dulu. INKP. Bahkan investor kawakan Indonesia pun dia cuan besar dari sini ya. Siapa? Pak Lokeng Hong itu dia katanya juga hold INKP dari harga murah dan dia jual sampai harga berapa kemarin 20 ribuan kayaknya. Jadi ini saham ini sebenarnya ada market makernya ini kalau menurut saya karena kita lihat komposisinya itu yang pertama bidnya itu dia
Ini kalau saya bilang ini adalah bit akum ya, bit akum dari si market maker karena bentuknya itu nggak sejajar semua. Jadi ini ada yang bolong-bolong nih, harga di 6575. Ini bolong-bolong dan offernya pun sedikit, yang artinya ini ada market maker yang sedang ngumpulin gitu. Nah, nanti untuk pembahasan lebih lanjut eh, saya kirim di grup aja ya untuk tentang market makernya INKP. Lalu ada yang ketiga itu market maker in action. Nah, ini adalah salah satu hal yang biasanya akan menghasilkan banyak sekali cerita menarik nih di sini nih. Jadi market maker in action itu biasanya dia akan ngebuat trap atau jebakan yang perlu dihindari oleh trader atau investor karena dalam trap tersebut seorang trader atau investor kesabaran dan mentalnya itu akan diuji habis-habisan oleh market maker gitu. Nah, saya mungkin ambil contoh satu saham nih ya. Saya ambil contoh satu saham. Ini ada saham Saraswati Anugrah Makmur. Yang saya lihat itu pergerakannya itu sangat 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 lucu sekali dari pola candlestick. Dari dia IPO itu mungkin ini IPO Maret ya. IPO Maret kalau dari data trading view ini dia transaksinya tuh dari 31 Maret. Itu transaksinya tuh tidak ada transaksi yang mengindikasikan bahwa saham ini tuh saham perusahaan yang benar-benar bagus menurut saya. Karena eh, pola-pola candlesticknya itu tidak teratur dan pada tanggal 3 Mei 2021 saham ini tiba-tiba rame gitu. Saham ini tiba-tiba rame dan sampai sekarang pun eh, ada investor atau trader itu yang masih terjebak di harga tinggi gitu. Nah, nanti untuk melihat yang terjebak di harga tinggi, nanti kita coba belajar mengenai volumologi bareng-bareng nanti di grup ya. Jadi ada roadmap, jadi semua sharing kita itu ada saling berkesinambungan gitu. Pola yang dibentuk dalam trap kali ini adalah ketika saham tersebut sudah masuk ke dalam fase ATH all time high atau harga tertingginya selama sejarah atau limit yang ditentukan oleh market maker tersebut. Trap ini sejatinya akan diuji sebanyak satu kali nih. Berdasarkan pengalaman saya, kalau orang sudah masuk ke trap, misalkan sekarang buka, contohnya jangan buka deh, saham apa gitu kan, harga tertinggi 2000 terus turun dan dia coba naik lagi, mungkin maksimal 1.500. Nah, itu hanya akan diuji sekali dan selebihnya itu pasti akan dia turun kembali ke harga normal dan di sana pasti akan banyak yang beli juga. Nah, tadi yang sudah saya bilang, ketika market maker in action di sini bakal banyak cerita nih. Cerita tentang saham nyangkut yang dialami oleh kebanyakan investor pemula dan yang sistem berinvestasi masih mengharapkan rekomendasi dari orang lain. Nah, ini yang perlu diperhatikan teman-teman. Makanya kenapa kok di grup teman investasi kita itu jarang sekali share mengenai stock pick. Contohnya buy saham A, B, C, D. Gini nih. Kita jarang sekali karena saya itu pingin dan sama Pak Samsudin itu pingin ngebuat komunitas yang isinya itu ya kita memang benar-benar pure belajar dan tidak apa ya, tidak jadi komunitas yang isinya cuman ngasih stock pick gitu. Nah, karena saya udah pernah ngalamin kalau kita cuman masuk ke komunitas yang isinya stok, kita akan bingung. Ah, ini contohnya buy saham ABCD, support segini, target segini, eh, SL segini, CL segini. Nah, ini apa ya? Menurut saya itu kalau orang yang baru masuk ini bisa bikin orang bingung gitu. Ini apa ya? Ini apa ya? Jadi dari awal saya bersama Pak Samsudin buat komunitas ini, kita buat komunitas yang fungsinya untuk belajar bareng-bareng gitu. Nah, ini ada alur market maker yang eh, saya akan sharing ya. Ini berdasarkan pengalaman saya juga tentang market maker karena beberapa saham yang saya pernah beli pun itu landasannya itu analisa saya itu berdasarkan tentang si market maker. Yang pertama ini adalah alur market maker. Market maker memiliki alur yang wajib diketahui oleh investor sehingga semua saham yang hari ini naik atau arah sejatinya memiliki proses yang panjang sejak market maker masuk. Nah, yang pertama itu adalah akumulasi dalam jangka yang panjang. Nah, saham yang arahnya berjilid-jilid, saya ambil contoh INKP tadi, itu sebenarnya sudah diakumulasi si market maker itu sejak beberapa tahun yang lalu, bahkan sudah beberapa bulan yang lalu. Harga tertingginya itu ada di harga berapa ini ya? Saya cek chart.
dari dulu sekitar 21.000 kurang ya, 21.000 kurang. Dan sebenarnya dia itu sejak harga bawah sejak harga bawah itu sudah banyak yang akum, dia di under 1.000 itu sudah banyak yang akum. Jadi eh, akumulasi saham-saham yang mungkin sekarang nih arah itu udah dilakukan si market maker itu udah lama gitu. Jadi sekarang tuh tinggal mereka tuh buang barang gitu. Yang kedua adalah si market maker itu akan maintain harga dengan waktu yang cukup lama dan sangat lama. Kalau dia akumulasinya nggak kurang dari 1 tahun, itu biasanya di maintain itu sekitar 4 bulan. Tapi kalau dia akumnya lebih dari 1 tahun, itu akan di-maintain lama sekali dan harganya pun naiknya bakal gila-gilaan. Yang ketiga adalah market maker akan melakukan grow up dan distribusi barang hasil akumulasi. Nah, rate keuntungan market maker berdasarkan analisa saya itu kurang lebih 100% dalam satu emiten. Jangka waktu akumulasi itu kurang lebih 6 bulan untuk saham yang naik lama dan 3 bulan untuk saham yang naiknya sebentar. Nah, itu. Ini mungkin real Repower Asia yang kemarin kita bahas itu bisa jadi salah satu bahan buat ngecek tentang market maker ya, market maker, karena kemarin pas kita bahas real itu bitnya itu masih alpha-nya itu masih sekitar kurang lebih 500.000 lot, tapi kemarin hari Senin itu sahamnya ARA dan bitnya itu ditumpukin sampai 800.000 lot. Oke, yang kedua, kita akan belajar atau sharing tentang psikologis investor ketika dapat saham ARA atau dapat saham yang sedang diobral atau sedang dibikin ARB atau sedang dikunci gitu. Ada yang gabung lagi sebentar. Izinkan. Nah, nih saham saya ARA nih, gimana nih gitu. Ada yang nanya biasanya, Pak, bagaimana saham ini nih ARA nih, apa besok lanjut naik nih? Nah, ini pertanyaan yang sering kali saya temui dari sejak saya punya grup di Telegram, terus saya pindah pakai WhatsApp. Ini pertanyaan yang sering saya temuin, gak cuma di teman investasi, saya juga dapat banyak pertanyaan mungkin dari beberapa grup lain, ISP atau apa. Jadi ini adalah pertanyaan yang sebenarnya membuktikan bahwa seseorang atau dia itu beli saham itu just follow the market rumor atau power market gitu. Ketika dia sudah berada di dalam, dia nggak punya target bahwa saya harus harus TP di harga segini gitu. Saya harus TP di harga segini. Ketika saham turun saya harus jual di harga segini gitu. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Jangan sampai teman-teman seperti itu, nanti takutnya yang ada yang lain udah pada lepas, malah kita masih di dalam sendirian gitu. Nah, kesalahan mayoritas investor pemula dalam menyikapi saham ARA atau ikut hype atau euforia tersebut, yang mana jika tidak memahami secara mendalam terhadap saham tersebut, maka yang terjadi adalah kita akan terjebak dalam euforia tersebut. Nah, jadi, wah, naik nih, untung saya udah 25% nih, jual nggak ya, jual nggak ya. Nah, itu salah satu kesalahan kita dalam memilih investasi saham. Nah, kita ambil contoh nih, saham yang kemarin baru IPO, contohnya saham Bukalapak, yang ikut book building atau penawaran umum, mungkin senang, dia punya saham Bukalapak di harga rendah. Tapi, buat teman-teman yang belinya di ARA, mungkin ini adalah sebuah, apa ya kalau kita bilang ya, ini adalah sebuah bencana gitu kalau kita nggak tahu targetnya. Karena yang hari ini ARA, belum tentu besok itu ARA. Yang hari ini ARB, belum tentu besok ARB. Saham setelah IPO seperti ini bisa dijadikan bahan banyak orang yang terjebak di dalam hype atau euforia tersebut sehingga banyak cerita lama. Nah, kembali lagi, kalau ada orang nyangkut, pasti bakal banyak yang cerita. Oh, saya nyangkut, screenshot foto buat status ini gini. Nah, ini contoh-contoh kemarin saham yang lagi digoreng ya, itu Bukalapak, White Horse Group atau WH. Ini ada DMMX, Digital Media Tama Maxima, ada Kioson atau Kios, dan yang ini mungkin saham legendaris ini pas zamannya Bandar Beni Cokro ya. Ini ada IDX, CAKK, terus banyak sih, nggak cuma CAKK gitu. Terus psikologis, guna menjaga komposisi portofolio yang dimiliki tetap sehat dan terjaga. Kesalahan yang ditimbulkan dari kegagalan menahan diri dan greedy bisa berakibat buruk bagi portofolio saham yang dimiliki. Yang pertama nih, teman-teman jangan melihat value, tapi lihatlah risiko yang dihasilkan. Yang kedua, jaga akal agar tidak terjerumus ke dalam greedy sebuah saham ARA. Alias jangan dikejar ketika saham sudah naik lebih dari 15%. Yang ketiga adalah
gunakan limit dana ketika ingin mencoba dalam arus saham seperti itu. Karena kalau nggak ada limit dana, yang ada nanti kita pasti boncos. Oke, value trap saham. Mungkin pembahasan yang sangat sering ditemui di dalam grup. Jadi trap atau jebakan fase yang dibuat market maker untuk melakukan distribusi barang ke dalam pasar. Trap biasa berupa yang pertama adalah saham arah. Ada yang mau gabung lagi sebentar. Oke. Oke, ini udah saya ini. Nah, yang pertama itu saham arah sesi satu. Terus menjelang akhir sesi 2 biasanya itu gagal bertahan. Biasanya mungkin turunnya mungkin sekitar 5 tik. Nah, ini yang kebagian di arah ini biasanya udah ketar-ketir nih kalau orang bilangnya. Antara besok dia bakal disiram atau besok sahamnya bakal masih bisa naik lagi. Yang kedua ada saham menit pertama trading naik sebesar 15%, namun 5 menit berlalu saham terjun hingga minus lebih dari 2%. Ini adalah trap ya. Mungkin sering ditemui juga, mungkin banyak lah teman-teman mungkin bisa lihat pada saat pasar berlangsung. Yang terakhir ada saham mendekati akhir sesi atau akhir sesi 2 arah atau naik lebih dari 10%. Nah, ini biasanya apa ya? Kalau saya bilang nih bandarnya itu bandar yang sepi-sepi gitu, bukan yang saham-saham yang ramai. Hal seperti inilah yang tidak diperbolehkan disentuh oleh seorang investor saham yang notabene bukan seorang day trader. Karena kalau teman-teman bukan day trader, ini bahaya. Kalau teman-teman seorang trader atau investor yang sifatnya day, ini teman-teman bisa nyoba karena berakibat buruk bagi psikologis. Nah, ini tanggapan dari saya. Jangan mengikuti saham yang tidak dikenali. Kombinasikan dengan ilmu volumologi yang pernah dibahas. Jika terlanjur terjun, pastikan jangan greedy dalam mengambil keuntungan. Ini pesan dari saya. Ada 3 ini aja. Lanjut. Bedah pengendali dan kategori tim yang dimiliki oleh market maker. Nah, sebelum saya lanjut, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Silakan. Kalau mau tanya langsung di unmute. Kita apa nih? Ada yang mau buka antrean. Izinkan Bu Okta ya. Mana ya Bu Okta? Ayo lanjut Bu. Kalau mau tanya langsung hidupin mic. Atau enggak ngetik nggak apa-apa. Ini mungkin pembahasan saya terlalu cepat atau pembahasan saya masih Pak saya bingung gitu. Oke, coba biar saya tahu nih ada feedback dari teman-teman. Bu Okta, kalau mau nanya silakan. Oh, masih bingung terlalu cepat. Oke, bingungnya di mana nih? Kalau nomor 3 dulu saya mulai sih, ntar. Saya coba. Ini mungkin di alur market maker ini udah pada paham kan ya? Bagas nih yang kalau yang baru join biasanya ketinggalan ini. Atau enggak nanti misalkan bingung nanti kita coba sharing-sharing lagi di grup lah ya biar gampang ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Haris. Pak Haris, baik Pak Opening enaknya menit ke berapa? Kalau saya biasanya kalau bareng Pak Samsudin ya, misalkan, ayo kita trading harian. Itu saya nunggu lebih dari jam 9.15. Karena kalau dari jam 9 sampai jam 15 itu biasanya trap dari para market maker buat yang pemula atau buat yang kemarin udah apa namanya udah megang sahamnya itu. Jadi saya lebih senang tuh nunggu jam 9 lebih 15 menit. Habis itu baru eh, nentuin saham mana yang bisa dijadiin day trading gitu. Saya kemarin pas lagi BFA 1 bulan mungkin setiap jam setengah 10 tuh baru buka OLT itu. Kalau jam 9 saya masih nyantai, masih ngopi, masih masih yang lain-lain. Mungkin jam setengah 10 tuh baru mulai buka OLT. Lalu saya baru mulai trading. Itu Pak Haris. Mungkin bisa dicek jam-jamnya kalau tentang market maker sekitar jam 9 lebih 15 menit. Dalam satuan waktunya WIB ya. Kalau teman-teman ada di beda pulau, mungkin di luar Pulau Jawa, nanti tinggal mengikuti waktu yang ada di setempat aja. Tahu si market makernya lagi akum saham itu lihatnya dari mana ya Pak? Apa cek saham yang berpotensi salah satu? Nah ini
Nanti saya coba bahas di slide ketiga ini. Pakai tape trading ya. Nah, ini apa ya? Kalau saya bilang sih Pak Samsudin nih. Pak Samsudin itu kalau saya bilang saya cuman base dari volume transaksi ya. Karena saham yang volumenya transaksi tinggi itu biasanya potensi untuk naiknya juga 80% gitu. Jangka waktunya one day trade. Nah, kalau bypass opening itu biasanya saya pakai untuk one day trade, tapi kalau buat jangka waktunya swing, saya masih based on technical analysis buat masuknya. Itu Pak. Jadi support resistennya saya perhatikan, jangan sampai saya belinya pas dia lagi di resisten kan itu bunuh diri namanya Pak. Oke, kita lanjut kalau nggak ada pertanyaan lagi. Oke, kita bedah pengendali dan kategori tim. Nah, ini mungkin beberapa informasi yang bisa saya share. Ada pertanyaan lagi nih. Pak, misal ambil contoh saham Mari, saya perhatikan tiap pagi di jam yang sama awal bursa di lock pada bid 100.000 lot di harga tertentu. Apakah itu tanda-tanda ada itu tanda di TM? Kalau Mari saya bilang sih itu masih ada market makernya ya. Yang penting eh, bid 100.000 itu adalah bid semu. Jadi teman-teman kalau ketemu saham kok tiba-tiba bidnya 100.000, 300.000 lot itu adalah bid semu yang tiba-tiba bisa kapan aja itu di withdrawn sama si market maker. Nah, itu nanti ada yang tugas buat jaga itu nanti ada di sini di slide ketiga. Dan Mari itu setahu saya itu masih setiap hari itu masih digoreng tentang aplikasi noise digitalnya. Kan Mari itu Mahaka Radio Integra ya. Dia itu kan bisnisnya radio. Dia punya Gen FM, dia punya apa lagi banyak ya Mari itu. Jadi dia sekarang sedang digoreng tentang noise-nya itu yang sekarang tuh katanya kemarin tuh aplikasinya peringkat 5 di bawah Spotify dan kawan-kawan. Cara melihat beat semua apa gimana ya Pak? Nah, beat semu itu nih saya kasih contoh di beat semu, beat semu. Nah, beat semu itu biasanya ada di mana tak? Mana tadi ya yang ada sahamnya? Nah, ini. Nah, beat semu itu biasanya kalau komposisi beatnya ini yang normal ya, ini kan normal nih, normal, ini normal. Biasanya kalau eh beatnya itu lebih dari ini kalau NKP saya pakai rate-nya itu di atas 20.000 sampai 30.000 satu fraksi harga itu adalah beat semu. Jadi sewaktu-waktu tuh bisa di apa ya bisa di withdrawn. Terus nanti setelah di withdrawn kan antriannya berubah tuh. Nah, itu yang terakhir itu adalah antrian real teman-teman yang mau beli terus nanti dia isi lagi misalkan ada yang dia ngebit 30.000 lot. Terus ada yang antri antri 2 lot apa 2.000 lot. Jadi eh, kalau dia tahu ada 2.000 lot yang antri, dia withdrawn, antrian 2.000 lot itu berubah jadi posisi pertama, dia tambahkan lagi antrian 30.000 yang artinya nanti antrian 30.000 itu nanti berubah ke posisi kedua. Itu biasanya bid semu dan itu biasanya bidnya dipakai buat eh, istilahnya buat naikin harga gitu. Yang saya tahu ya, yang berdasarkan pengalaman saya. Itu oke, kalau udah nggak ada saya lanjut untuk bahas yang ketiga. Tut, tut, tut. Oke, bedah pengendali dan kategori tim yang dimiliki oleh market maker. Tim yang hebat. Jadi seorang market maker itu memiliki banyak sekali tim yang hebat di balik semuanya. Tanpa adanya bantuan tim itu, market maker tuh nggak bisa akumulasi, distribusi dan goreng. Misalnya kalau kita bilang ya goreng lah ya, goreng saham dengan baik gitu. Jadi market maker tuh punya tim yang bertugas untuk mengontrol dan memonitoring saham yang akan dia maker. Jadi dia bakal make harganya. Setidaknya market maker itu punya yang saya pahami ya, saya pribadi pahami dia punya lebih dari 30 tim trader yang memiliki tugas masing-masing gitu. Jadi market maker punya tim itu lebih lebih dari 30 orang. Ada yang bertugas sebagai A, ada yang bertugas B dan ada yang bertugas sebagai posisi C gitu. Jadi jangan jangan kaget kalau lagi trading. Misalkan kita trading saham BHIT lah. Kemarin yang lagi hype ya. BHIT atau BABP. Tiba-tiba ada bid. Jebret 150.000 lot. Jebret 300.000 lot. Jebret 200.000 lot. Nah itu ada timnya sendiri itu yang buat bertugas mengisi, withdrawn, sama buat menggerakkan harga.
Nah, yang kedua adalah seorang market maker tuh punya akun nomain. Harus lebih dari 30 akun. Nah, modal utama seorang market maker adalah mereka memiliki banyak akun domain yang berfungsi untuk melakukan tugas sebagai market maker. Akun tersebut merupakan sebuah akun saham yang dimiliki oleh klien namun dimanage oleh pialang saham tersebut. Biasanya market maker memiliki lebih dari 30 akun domain yang berbeda sekuritas setiap akun dan ada juga akun domain yang berkode asing digunakan oleh mereka gitu. Ini akun domain mungkin teman-teman udah sering dengar akun domain ya. Device yang mumpuni. Nah, ini salah satu senjata andalan market maker tuh dia udah nggak pakai yang namanya PC-nya tuh cuman PC Pentium, PC apa eh, PC yang Core Duo, nggak, dia udah lebih dari itu. Mungkin dia ini yang minimal. Jadi melibas beratnya pasar karena kan kita di market tuh ngelawan eh, teknologi ya supaya bagaimana kita bisa input order dan withdraw order itu secara cepat biar nggak kena copet sama yang lain-lainnya itu. Memiliki device yang mumpuni, perangkat tersebut nantinya digunakan untuk terhubung ke dalam jaringan internet. Dan internetnya pun yang saya tahu itu mereka menggunakan kecepatan sekitar satu device itu 100 Mbps internetnya. Supaya input permintaan atau penjualannya itu nggak ada delay-nya, nggak terlalu lama gitu. Komputer yang dipakai itu biasanya spesifikasi prosesornya itu di atas Core i5 dan RAM minimalnya 16 GB dan menggunakan media penyimpanannya SSD. Nih, kategori tim seorang market maker nih. Yang pertama adalah mover price. Jadi yang bertugas untuk HK atau Haki. Jadi itu tugasnya si mover. Yang kedua adalah yang tukang jagain harga. Misalkan harga sudah di HK sama si mover nih. Misalkan 100 itu ada di bid. Terus 102. Nah, 102 sudah di HK sama si mover. Harganya pindah ke kiri. Si yang jaga harga ini langsung ngisi bid. Langsung diisi bread. Misalkan langsung diisi 20.000 lot. Terus DHK lagi seperti itu. Jadi tugasnya ada tugas masing-masing. Mover tuh langsung HK barang, yang jagain dia input bidnya setelah barang tersebut di HK sama si mover. Yang terakhir adalah distributor. Nah, biasanya distributor ini dia juga mainnya tuh cantik gitu ya, nggak langsung semuanya didistributorin, nggak. Mungkin dia ngayun dulu supaya mendukung si mover ini, dia ngisi tuh over mungkin 1.500 slot atau dua puluh ribu lot atau berapa, pokoknya dia main cantik lah supaya eh, nggak kedetek bahwa ini sebenarnya sedang ituin sama market maker gitu. Movers. Nah, ini tadi movers yang sering juga menjadi trader copet dalam tim yang bertugas melakukan gerak harga pada saham yang akan dilakukan price maker, karena mover biasanya bertugas untuk melakukan HK dan Haki pada saham tersebut. Lanjut, ada penjaga harga. Dia itu kalau kita bilang sih security-nya ya, itu bertugas untuk menjaga komposisi bid saham yang akan di-maker oleh sang market maker. Tugas seorang penjaga adalah melakukan beli jual barang yang sedang di-maker, namun hanya bertugas menjaga likuiditas ketika transaksi sedang berlangsung. Nah, kalau lagi digoreng, ini biasanya dia cuman apa ya, buat jaga doang sih, jaga likuiditas. Contohnya ST tuh. ST kadang kan dia naik tinggi sampai arah itu obitnya itu sekitar 50.000 lot, 30.000, tapi overnya sedikit. Itulah tugasnya si penjaga barang. Nah, ini yang tadi distributor, dia tugasnya buat jual barang ke pasar, tapi ya itu sistemnya itu dia ada sistem tersendiri, nggak semuanya langsung dijual, mungkin dijualnya dicicil sampai harga tertinggi yang dimau sama si market maker itu tercapai. Dan dia pun biasanya jualannya itu pakai akun storage-nya langsung ya. Dia nggak pakai akun-akun yang itu, dia pakai akun storage yang isinya tuh sahamnya banyak banget yang dimiliki sama si market maker. Contoh saham yang di dalamnya memiliki market maker, ini mungkin presentasi kelas 4 pembahasan terakhir. Nah, ini adalah contoh karakteristik saham yang di dalamnya memiliki market maker. Nah, ini satu HMSP, saya ambil HMSP, kenapa? Ini adalah bit-bit semu. Kalau menurut saya ini adalah bit-bit semu. Dan ini adalah over. Overnya ini pun ini over semu sebenarnya, ini juga over semu karena saya ngambilnya pas market close. Jadi supaya harga sahamnya nggak ditarik tinggi, karena makanya dipajang nih 19.000 lot. Ini adalah saham yang isinya ada market makernya. Tapi ini masih posisi dia sedang apa ya, harganya belum di mover.
masih harga stagnan. Yang kedua tadi ada INKP. Kalau ini menurut saya market makernya sedang akumulasi. Ini juga yang jual juga mulai sedikit. Ini dia sedang akumulasi. Dah. Oke, mungkin sampai situ. Ini pembahasan kita udah selesai dari 28 slide sudah sampai 27 slide. HMSP dan INKP saya jadiin contoh sebagai saham yang ada makernya. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke Q&A, teman-teman. Silakan, mau tanya lagi, monggo. Ya, udah selesai baru join. Buka antrean. Ibu Okta masih ini ya, masih ngacungkan tangan. Silakan, Bu. Yang mau tanya, ayo, monggo. Jangan sampai ilmunya nanti. Izin tanya boleh, Mas? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Boleh, Bu. Ya, nah itu kan kalau dilihat tadi yang bit-bitnya tebel itu menurut pengalaman Mas tadi adalah bit semu ya. Ya. Nah ada nggak sih sebetulnya kalau yang memang beneran bitnya tebel itu memang karena ada yang berminat untuk betul-betul ngebit gitu Mas? Kalau setahu saya misalkan nih, selama saya trading dari kapan tahun kapan itu ya, Bu ya. Saya belum pernah lihat orang itu niat beli dia dengan bid misalkan 100.000 lot itu semuanya habis, itu jarang. Saya paling ngelihatnya tuh bitnya itu maksimal tuh 5.000 lot, 5.000 lot, 5.000 lot. Mungkin yang paling gede yang pernah saya lihat itu ada di saham MPMX, itu salah satu saham yang eh, pernah saya beli juga. Itu ada market makernya tuh, dia pernah HK sampai eh, maksimal tuh setahu saya ingat saya tuh 40.000 lot. empat puluh Hmm. ribu lot Mm-mm. dan belum ada sih Iya. yang sampai 100.000 lot gitu. Oh, ya kan saya pemula ya. Jadi kadang kalau Heeh. ngelihat bitnya tebel gitu kayak seolah-olah kayak menarik ini ya, menarik untuk membeli gitu. Ya, Ternyata nah ini itulah ya. fungsinya beat semua itu adalah yang tadi tuh. Dia itu buat, wah ini beatnya kok rame. Beli nih, cocok nih gitu. Hmm. Oke. Gitu. Mas, boleh izin lihat yang satu lagi nggak? Yang tadi kan ada apa? Market maker tuh ada tiga ini ya komponen ya. Yang pertama yang tadi Ntar, apa yang tugasnya HK dan Haksi itu Mas bisa saya dilihat. ini dulu. Oh ini. Nah ini, ada mover, ada penjaga harga, sama distributor. Dia punya tiga. Oke. Yang mover tadi tugasnya? Buat HK atau haki barang. Oke, siap. Oke, makasih banyak ya Mas. Siap. Oke lanjut, ada pertanyaan dari siapa nih? Teman investasi bisa jadi penggerak harga. Wah, sorry Pak, nggak bisa Pak. Nanti kalau penggerak harga saya dimarahin Pak Al-Fatih nanti. Pak, kalau saya lihat ada broker yang HK satu lot terus biasanya itu buat apa ya? Contohnya Bevin itu biasanya buat, kalau kalau pengalaman saya kemarin eh, sebelum corona ini, sebelum corona itu kan apa namanya, trading itu kan ARB arahnya kan seimbang tuh di atas 25%. Itu biasanya kalau satu lot itu biasanya buat promosi tuh, promosi si market maker ya, misalkan HK 111 nanti kan di left trade tuh banyak tuh muncul tuh bread. Contohnya itu kayak sahamnya si MNC itu kan sering tuh. Itu biasanya buat promosi aja sih, nggak ada tujuan lain. Bid tebel kayak saham trend bisa sampai berjuta-juta, kadang pas lagi naik gimana cara diksinya, itu bid asli kalau semu. Bid tebel kayak saham trend bisa sampai berjuta-juta, kadang pas lagi naik gimana cara deteksinya kalau bid itu asli atau semu. Yang penting kalau pas harganya sahamnya lagi naik, itu tiba-tiba bidnya nggak hilang aja. Kalau bidnya tiba-tiba hilang itu udah pasti bid semu. Jadi bid semu itu gunanya cuman buat apa ya, eh buat istilahnya buat ngerame-ngeramein bid doang gitu, nggak ada tugas yang lain. Kalau di harga saham sudah naik, itu tugasnya cuman, wah ada yang beli nih, ada yang ngantri beli, harganya otomatis naik ke atas gitu. Kan istilahnya menggunakan hukum pasar gitu, supply and demand. Dimana kalau lebih banyak demand, otomatis kan harga saham akan naik. Tapi kalau lebih banyak supply, eh, otomatis ini nanti biasanya saham apa, bid semu ini nanti pasti bakal di withdraw tuh. Kayak dijawab sama Pak Samsudin tuh. Bid semu itu nggak jadi volume, itu bisa diamen. Makanya saya bilang bid semu tuh bisa di withdraw gitu. Bid semu bisa dipakai market maker untuk cek pasar ada lawan atau enggak. Nah, itu betul karena kalau saham kayak ini, misalkan saya kembali ke bid offer tadi ya, komposisi bid offer.
Nah, misalkan ini saham HMSP ini kan ada banyak bitnya nih. Kalau semuanya di withdrawn, otomatis kan eh, harga itu bisa turun tuh. Bisa turun tuh. Jadi bisa ngecek, oh ternyata masih ada perlawanan dari pasar. Oke, kita turunin lagi. Tapi kalau eh, bid udah dipasang 57.000 atau nggak ada perlawanan untuk disiram, berarti pasarnya udah mulai jenuh. Enak nih buat dinaikin gitu. Oke, mana tadi mover ya. HK itu hajar kanan. Jadi langsung beli di harga over. Kalau haki itu jual di harga bid gitu. Kalau yang belum paham. Oke, lanjut. Ada pertanyaan lagi? Mantap nih. Ini baru 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 ini kayaknya banyak banget yang nanya nih. Oke, gimana untuk market maker? Apakah udah pada paham semua nih? Kalau saham akumulasi, tapi harga turun terus itu kenapa ya Pak? Ya itu Pak, tujuannya akumulasi itu harga sahamnya itu nggak bakal dibuat naik gitu. Harga sahamnya pasti akumulasinya pasti akan turun. Makanya tadi saya bilang nih, saya coba ganti share screen dulu ya. Hentikan presentasi, jendela, saya buka chart. Mana ya chart saya? Oh bentar, tab. Saya buka tab dulu. Nah ini, saya share screen ya. Nah, ini contohnya nih ya. Saya ambil contoh saham INKP. Ini tahun 2017-an nih. Tahun 2017-an ini mungkin sahamnya tuh banyak yang akum di harga ini nih. Ini mungkin kalau di Zoom itu harganya kayak roller coaster. Tapi karena harganya udah mulai ada yang ATH, ini jadi harganya nggak bisa ke zoom dengan detail nih. Nah, ini di sini nih. Nah, saya ambil yang di sini aja deh yang kelihatan. Nah, harga turun ini sebenarnya udah ada yang akumulasi nih di sini nih. Ada yang akum sedikit 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 nih. Jadi nggak melulu dia tuh akumnya di harga rendah nggak. Jadi ketika harga turun tuh si seorang market maker tuh udah mulai akum nih. Akum sedikit 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 gitu. Jadi ketika harganya sudah mulai ke down ke mungkin daerah lower di sini itu dia sudah barang itu udah banyak dan average-nya pun nggak terlalu jauh dari harga sekarang gitu. Ada kode broker khusus nggak untuk MM? Kalau kode broker khusus sih sekarang sih saya rasa sih nggak ya karena market maker tuh sekarang udah pinter nggak semuanya nggak pakai apa ya nggak pakai broker ABCD mungkin dia bisa pakai broker Mirai, Indo Premier, pakai broker RHB. Pokoknya di mana ada retail pasti di situ juga ada market maker gitu. Kalau buyback saham menggunakan sekuritas atau market maker ditunjuk apa harga akan sideways atau diturunkan atau dinaikkan, Mas. Ini berarti perusahaan yang buyback ya, Mas Rahman ya. Jadi kalau buyback sih tergantung ya. Kalau itu respon pasarnya bagus, biasanya sahamnya naik. Tapi kalau eh, respon pasarnya buruk sih, biasanya harga sahamnya nggak ada pengaruh yang signifikan gitu. Market maker bisa disamakan sama tipe trader yang tape trading nggak, Mas? Market maker itu beda ya. Kalau dia itu sebenarnya punya target tersendiri. Jadi dia sudah punya roadmap si emiten tersebut itu mau kemana dia sudah punya roadmap. Kalau trader kan dia based on daily ya. Daily itu mau pergerakan harganya naik turun dia tuh pasti ada ikut beli ikut jual gitu. Jadi market maker tuh beda sama trader yang pakainya anti trading gitu. Pak, jadi market maker bisa jadi mereka pakai bantuan investor dan selebgram Mbak ya Pak. Sebenarnya kalau yang ini sih saya nggak tahu secara detailnya ya karena belum pernah ngobrol langsung sama market makernya apakah dia bisa buat news atau rumor atau dia bisa minta bantuan si influencer atau selebgram. Tapi sejatinya hal seperti ini sih sama OJK itu dilarang. Jadi nggak boleh tuh misalkan promoin buy saham beli saham pakai influencer karena seorang yang merekomendasikan saham itu sebenarnya harus punya lisensi wakil manajer investasi. Kemarin saya sharing sama teman saya itu. Jadi nggak bisa sebenarnya yang minta bantuan paling yang saya tahu saham kalau sedang naik ada market makernya itu biasanya didukung sama news news atau berita yang
rame bakal dibicarain sama trader-trader di Indonesia. Tuh. Saya dulu parameternya itu kalau kan saya ikut gabung banyak grup Telegram ya, karena saya dulu pakai Telegram. Jadi teman-teman founder Telegram itu kalau saya lagi nimbrung, oh rame lagi bahas ini, dan ada yang share berita seperti ini, wah ini berarti sahamnya sedang sedang digoreng ini, sedang digoreng gitu. Oke lanjut yuk. Siapa lagi yang mau tanya? Ah iya, kalau MCAS sih sebenarnya itu MCAS, Diva apa dan kawan-kawan ya kemarin ya Pak ya. Mas bagaimana bisa lihat satu saham udah ada MM? Nah, untuk deteksi MM nanti saya coba bahas di lain waktu ya, karena ini banyak sekali view pandangannya, dan saya pun nanti nggak bahas secara mendalam karena beda-beda ya, beda-beda orang untuk melihat karakteristik dari seorang market maker. Tadi ATH-nya sekali, ketika kembali ke harga awal itu apakah nanti bisa naik lagi atau hanya akan bergerak sebelum naik? Maksudnya tadi ATH sekali gimana Bu Okta? Yang di slide Pak tadi Pak. Yang di slide bentar. Iya. Saya buka lagi slide-nya. Jendela, mana tadi ya? Audience view. Yang mana Bu? Ntar saya coba pindahin dulu. Yang di bagian mana Bu Okta? Yang mana ya? Ntar saya lupa soalnya. Mungkin yang dijebakan, yang trap ya. Iya kayaknya iya deh. Ini ya, Iya market iya maker tuh in action sudah. ya. Ini, jadi saya ngambil contoh YNKP tuh. ATH sekali di berapa di sekitar harga 20.000, terus kan dicoba sekali maksimal sampai 15.000. Jadi ATH-nya itu kalau berdasarkan pengalaman saya itu diuji sebanyak 1 kali dari sejak harga dia turun gitu. Nanti setelahnya mungkin ada fase akumulasi dari si market maker buat harganya naik lagi, mungkin ya nggak deket-deket 14.000 lah, diskon lagi mungkin ke harga 11.000 atau 12.000 gitu ya. Itu kayak PTDU Mas. Waduh, PTDU saya nggak tahu nih, PTDU karena nggak terlalu ngikutin saya. Pak, menurut Tapi Bang ML, kemungkinan kenapa Bu? tapi kemungkinan untuk naik lagi ada ya Mas ya. Ada, Jadi semua saham itu pasti ada, Bu, untuk naik, kemungkinan naik. Karena kan kita pakai teori itu kan, teorinya saham itu kan diskon apa? Saham itu akan selalu mengulangi historinya gitu. Pak, menurut tapi dia pengalaman Bapak, tapi gimana dia Bu? nggak sampai Suaranya Tapi dia nggak putus-putus. sampai APH lagi kan, paling diskon umpama kan kemarin yang INKP itu 22, habis itu 15 menguji. Habis itu kemungkinan untuk naik ke 15 itu paling dia apa masuknya ke resi sebelumnya aja kan, Ya, paling di undernya lah. di Itu undernya. apa namanya? Karena kan sudah wah ini udah pernah nih, mungkin dia bakal nyoba untuk 20.000 lagi tuh dalam beberapa tahun setelahnya gitu. Nggak misalkan wah habis tahun kemarin naik 20.000, tahun depan kita coba 20.000 lagi, nggak gitu. Oke, makasih. Siap Bu. Pak, menurut pengalaman Bapak MM yang agak sadis ada di Emiten apa Pak? Kalau saya bilang sih, kalau saya udah ikut di harga bawah sih semua MM itu baik ya, nggak ada MM yang sadis, kecuali kalau kita lagi masuk di harga lagi naik, misalkan naik 15% tadi, kita masuk terus tiba-tiba MM-nya mau ngebuang barang gitu. Dan
kalau yang sadis sih menurut pandangan kita masing-masing ya, karena kayak contohnya saya masuk saham A harganya 100, terus tiba-tiba teman ada yang masuk di saham A juga yang sama sedang dinaikin harganya 200. Otomatis kan bagi saya kan si market maker ini baik, tapi bagi teman saya ini kan si market maker ini sadis gitu. Saya masuk 200 tapi kenapa diturunin ke 150 gitu. Apakah sama Big Fund dengan market maker? Karena kalau Big Fund punya TP harga saham langsung turun. Oh, Big Fund punya TP harga sahamnya turun drastis. Market maker Big Fund itu sama nggak ya? Sama nggak ya? Kalau saya pribadi sih saya samakan. Karena Big Fund itu kan dia apa namanya? Karakteristiknya dia untuk simpan jangka panjang dan itu pun nanti buat istilahnya diinvestasikannya itu dia ngambilnya value dari hasil investasi dan dividen dari hasil investasi. Tapi kalau market maker kan dia pure ngambil value-nya. Jadi kalau big fund, oh udahlah saham saya digoreng market maker bodo amat. Yang penting dalam target 10 tahun ini sahamnya itu bakal harga segini gitu. Tapi kalau market maker kan ketika saya udah untung 100% atau 150% udah saya jual gitu. Di bawah tahunnya dari mana Mas? Ada salah satu contoh emitennya, saya kasih contoh tadi INKP. Jadi monggo silakan kalau mau belajar untuk ngecek MM itu INKP udah saya kasih bocoran. Itu sedang diakum. Mana ya? Wah, ada yang jual mie ayam ini lewat ini. Enak banget nih. Nah, ini ada INKP, silakan dicek aja. Beneran nggak atau diakumnya nanti silakan dicek. Oh, dulu pernah saya share mungkin ya range tanggalnya, nanti silakan dicek aja buat belajar. Bener nggak dia lagi diakum atau nggak dia lagi distribusi gitu. Karena untuk secara spesifik itu biasanya saya ngeceknya satu per satu. Saya cari saham eh, yang transaksinya itu terkenal, bukan saham-saham gocap. Karena saham gocap itu butuh butuh ekstra. Kayak Dewa dulu saya sama Pak Samsudin itu alhamdulillah ada insider dari temen bahwa saham Dewa mau dinaikin, makanya kita berdua masuk ke di harga 50 dan jualnya pas deket-deket harga 60 kayaknya, buat deket-deket harga 60. Tuh jadi INKP nih, saya ketikin ya INKP jadi bahan untuk belajar. Oke, ada lagi pertanyaan teman-teman? Biasanya berapa lama untuk akum nih? Saya kembalikan ke slide yang tadi ya. Saya ada mana ya tadi? Akum. Nah, nih alur market maker nih. Akumulasinya dalam jangka waktu panjang ada di bawah sini. Jangka waktu akum itu ketutupan ya, sebentar. Ada di bawah yang warna orange itu, di bawah. Mungkin kalau nggak kelihatan, ntar. Nah, itu rate keuntungannya kurang lebih 100% dalam satu emiten. Jangka waktu akum kurang lebih 6 bulan untuk saham yang naiknya lama. Tapi kalau cuma 3 bulan itu, dia bakal naiknya sebentar gitu. Nah, kalau kemarin sih sempat ngecek sahamnya real itu, dia akumnya baru sebentar doang kok. Mungkin kisaran 2 bulan kemarin. Itu biasanya naiknya tuh nggak lama. Mungkin 2 sampai 4 hari lah. Bentar lagi juga turun tuh sahamnya. Gitu. Oke, itu Pak. Jadi untuk akumnya ada di slide presentasinya. Kurang lebih 6 sampai 6 bulan untuk 6 bulan atau lebih lah untuk jangka waktu yang lama. Terus 3 bulan untuk jangka waktu yang pendek. Ayo Bu, siapa nih? Bu Oktav sama Pak Lilo 45. Pak Lilo 45 silakan. Ya, Pak Rey, mau tanya dong. Oh, boleh Pak. Ya, saya kan kemarin kan baru ikut trainingnya Pak Fier. Oh, itu guru saya. Iya, makanya saya kan karena berhubung senior ini kan, saya nanya nih sama senior ya kan. Jadi saya tuh belum tahu istilahnya potong bebek angsa sama ini. Itu bisa bedainnya saham yang mau dipotong bebek angsa atau ini gimana ya Pak ya? Apa kelihatan dari market makernya atau dari mana ya Pak? Itu aja Potong sih bebek pertanyaan saya. angsa itu kalau menurut saya itu kayak kemarin tuh misalkan kayak saham apa ya? Saya itu bilang mungkin DMMX ya Pak Lilo ya. DMMX saya Berapa kan udah kali kemarin tanya bilang potong bebek angsa tuh yang udah mau di atas tuh mau dihabisin. iya, itu jadi potong bebek angsa itu ketika sahamnya udah naik terus, sudah kayak Same lah. Same, saya kan dulu kebetulan Pak Lilo ini adalah rekan saya di grup yang lain.
Dulu pernah saya ngajakin beli same di harga 90, saya itu dibully sama mereka. Kamu gila Bukan beli saham 90, harga. Pak. Bukan 90, 70. Nah, itu saya ngajakin di harga segitu. Saya ajak, beli same. Ini harganya bakal naik ke harga berapa? Harga di atas 100 lebih lah. Tapi mereka malah ngebully saya gitu kan. Wah, kamu gila gitu. Nah, jadi disitulah yang Bukan saya, namanya Pak, potong bukan bebek saya. angsa. Potong bebek angsa itu ketika sahamnya sudah naik, pokoknya naik terus uptrend dan di atas tuh udah mulai kelihatan bahwa ada reversal candle. Itu biasanya udah mulai potong bebek angsa. Potong bebek angsanya itu si market maker tuh udah mulai jualan tuh. Jualannya pun itu ARB, ARB, ARB dikunci ARB gitu. Udah Itu nggak ada ada jalan. tanda-tandanya nggak, Pak? Tanda-tandanya biasanya itu kita pakai support resisten. Jadi misalkan resisten 3 kali gagal ditembus, itu biasanya tanda-tanda sahamnya itu bakal turun. Kalau saya sih pribadi itu. Tapi kalau Pak Samsudin sih mungkin beda lagi dia. Hmm, Siap, siap, siap. Soalnya Gitu. kemarin di grup teman investasi saya sempat dengar istilah potong bebek angsa sama rebus katak, ya kan? Saya kemarin ikut Pak Fier baru diajarin masalah 135 sama open sama low itu aja. Jadi ya belum paham lah itu istilah itu. Gitu. Apa memang ada yang memang tanda khusus? Berarti resisten ya, resisten Ya, 3 kali itu saya berarti sih bisa beli. pribadi pakai support sama resisten gitu. Nih, saya coba kasih contoh deh. Ntar saya kasih contoh nih saham legendaris saya. Legendaris banget ini. Kalau saya hitung-hitung nih, hitung-hitung kalau dari sini, saya beli di kotak sini dulu nih, saya beli di kotak sini. Itu saya naik sekarang itu saya dapat 1.500% untungnya. Itu saya based on bandarmologi. Dulu pun itu yang ngasih tahu itu, jadi saya sharing sama teman saya ini tentang saham. Teman saya yang lain, jadi bro ini ada saham bagus, tapi kok volumenya volume sisir. Dan saya lihat kok ada beberapa sekuritas sudah mulai borong gede-gedean, terutama pakai Sukor gitu kan. Wah ini menarik. Terus saya cek bandarmologinya kok dia menarik. Oke saya masuk. Dan mungkin waktunya nggak terlalu lama itu naik ke 120-an. Saya bareng Pak Samsudin juga saya ajakin, tapi ya itu dia bilang wah ini sahamnya jelek nih gini 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 gitu. Tapi sekarang Curhat ya, Pak? malah ya malah malah harganya gila-gilaan gitu. Nah, ini potong bebek angsa tuh kalau saya nih kayak gini, Pak Lilo. Ini harga saham udah naik, naik nih, naik ngebentuk wave wave gelombang gitu kan. Jadi naik gelombang, naik lagi gelombang, naik. Nah, kalau sudah di sini, ini kan ada beberapa resisten yang nggak bisa ditembus nih. 1, 2, 3, 4, 4 kali resisten nggak ditembus itu biasanya udah bisa nunjukin bahwa sebentar lagi tuh sahamnya tuh bakal dipotong bebek angsa. Nah, ini tadi baru saya cek juga ternyata sahamnya itu ARB gitu. ARB 590 over 180.000 lot. Nah, itu biasanya udah mulai potong bebek angsa. Nah, ini yang ketar-ketir tuh beli di sini nih. Biasanya orang yang udah mulai stres tuh belinya di sini. Beli di sini, sekarang udah loss berapa ya kira-kira ya? Udah loss 13%. Ini udah potong bebek angsa dan biasanya sih nguncinya tuh lama ini kalau udah potong bebek angsa begini. Nah, terus yang lain tuh ada ini. Nih, yang tadi saya bilang, ini juga udah potong bebek angsa. Di mana? Ini kalau yang tahu ini bisa kita gambarkan ini nih dari sini, ini kan turun, turun, terus naik lagi. Naiknya pun nggak ini, dia udah potong bebek angsa dan ada 2 resisten gagal ditembus. Di mana sebelumnya itu dia turun ARB. Ini ARB nih, ini udah pasti ARB kalau candlestick seperti ini. Nah, itu ARB. Jadi potong bebek angsa saatnya buat jualan barang secara masif gitu. Termasuk kios berarti, Pak ya? Ya, kios itu kemarin saya cek sih udah maksimal tuh, udah saatnya potong bebek angsa juga itu. Dan sebentar lagi mungkin bakal ada cerita seru di balik saham DMMX, Diva, terus apalagi kemarin tuh ya ada satu tuh. Pokoknya Tepas, semua itulah tepas, bakal tepas. ada cerita lucu itu. Gitu. Ini kan kemarin resisten yang sukses di breakout ini. Ini resisten sukses di breakout, bodinya juga bagus, makanya kan dia naik. Wih, bagus nih. Berarti action market masih bagus. Terus after dia naik sampai harga arahnya mungkin kemarin arah ini berapa ya? 1.850 hampir 1.900.
gagal ngebentuk doji, terus dia turunnya itu nggak tahu nih ngebentuk pattern apa nih, kayaknya bentuk pattern apa ya, ada yang tahu nggak ngebentuk pattern nggak dia? Terus turun, sekarang juga turun lagi. Ini kalau view-nya secara ini adalah ATH. Kalau view-nya dari sini ya, view-nya cuman ini adalah ATH-nya. Terus ini ATH, dia naik lagi. Mungkin mau nguji ATH tapi nggak jadi. Kalau ditarik garis trend, bentuknya kayak gini. Gitu. Jadi market maker kita kombinasikan sama analisis teknikal gitu. Itu juga masih masuk. Buy on support, sell on resistance, buy on support, sell on resistance. Jangan kita buy on resistance, sell on support. Itu kebalik namanya. Tuh. Kayak ada yang bilang pattern evening star. Oke, siap. LPIN. Pak Rashid itu ada LPIN gitu. Oke, lanjut. Ada pertanyaan lagi? Siap, makasih Pak. Yuk, sama-sama Om Lilo. Oke, ada pertanyaan lagi? Teman-teman? Kalau udah nggak ada, mungkin dari Pak Samsudin ini mungkin ada. Oh, ada Bu Oktav lagi mau tanya. Silakan Bu. Oh, Pak Henry, maaf. Oke, Pak Henry, silakan Pak. Ya, malam Pak Rey. Malam Pak, iya Pak. Mau tolong tanya Pak Rey. Iya, siapa? Saya ini kan pemula ya, belum kayak yang baca-baca untuk tadi yang bit semu itu loh Pak Rey. Nah, kalau seumpama kayak saham BIF ini ya, saya ini kan masih nahan ya, posisi floating sih, masih saya tahan. Nah ini kalau lihat dari bitnya dia itu apa sudah ada market makernya ya? Sama apa ya? Pak? BIF Estetika Tata Tiara ya Pak? Ya. Ini ada Pak. Ini saya, ini cerita sedih ini, saya di sini juga dulu beli ini tuh harganya tinggi, terus saya CL nih Pak, BIF Pak. Cut loss ya akhirnya ya? Iya, karena saya tahu ini ada market makernya, tapi market makernya tuh nggak ada action buat ngumpulin lagi, buat istilahnya ngejaga bit ini supaya sehat gitu. Dan ini BIF ini ada di akun storage-nya market maker tuh ada di YP, kode brokernya YP. Itu akun storage-nya si market maker. Movernya itu dia pakai XC, NI, dan kalau ini paling kalau naik sampai harga 82 ini pun pakainya bit semu. Bit semunya itu mungkin sekitar 10.000 lot kalau ini. Karena saya tahu ini bandarnya siapa, saya tahu. Nggak saya sebutin namanya karena nanti kalau ini rekamannya saya upload di YouTube saya bisa kena somasi nanti. Iya. Gitu. Nah, cuman gitu. Jadi kalau lihat saya sih kemarin kecantol agak tinggi sih, Pak. Di angka 120-an sih ini. Sama-sama sekarang masih saya tahan gitu. Nah, ini saya ada lihat kan bahas untuk market maker ini saya bingung sih. Apa dia ini posisi sekarang lagi akum atau diem-diem aja? Kalau saya bilang sini maintain, Pak. Maintain ya. Di maintain karena setahu saya ini akun BIF ini sahamnya itu semua mayoritas ada di akun storage, kode emitennya itu YP, sekitar lebih dari 300.000 lot. 300.000 lot lebih itu. Terus nanti masih ada di akun lain. Saya tahu ini di BIF ini ada broker pakai BK, kodenya asing, CC-nya asing, AI-nya asing, terus AI asing. Pokoknya ada beberapa broker asing yang dipakai sama si market maker. Tapi pure normalnya itu dia moving atau mover harga itu cuma pakai sekuritas retail. Itu dia pakai Indo Premier, Mirai, RHB, Ajaib, BNI, Philips, sama apa lagi saya lupa tuh. Pokoknya ada banyak kok, lebih dari 30 akun. Gitu. Iya. Berarti bangun ini bisa gerak, cuman ya lama mungkin rasanya Pak. Kalau saya ambil simpulan dari Pak Rey ini bilangnya. Dia bisa gerak tapi lama banget. Tapi hati-hati juga Pak, ini saham perusahaannya tuh kinerjanya kok malah bobrok. Repo kan ini ya. Kalau repo sih, kalau kita lihat dari volume sisir, kita pakai analisa volume sisir. Si BIF ini dia bukan saham repo.
gitu. Itu Pak Henry. Iya. Kelihatannya kok agak-agak serem ini sih. Halo Pak Henry. Ya. Oke, ini coba ganti ke HP deh. Suaranya soalnya ini apa namanya? Suaranya ngedengung di kuping. Halo Pak Henry, masih pegang beef Pak? Masih Pak. Kalau saya ngelihat volumenya, beef itu memang lagi dilepas sama market maker sekarang. Dia itu apa namanya, market makernya tuh sekarang lagi ngelepasin dulu. Dia akum juga paling sedikit-sedikit. Kalau volumenya tuh masih di atas tuh market makernya. Jadi kalau 120 masih ada kesempatan lah. Ya walaupun masih 50-50. Waktu akum yang paling bagus itu sekarang 75 sampai 85. Tapi kalau misalnya di bawah 75 artinya market maker masih mau masuk dalam lagi. Makanya harus hati-hati sedikit lah sama beef. Saya juga tahu market makernya itu. Ya makanya itu saya bilang, saya sama Pak Samsudin tahu market makernya, makanya kami nggak mau nyebutin namanya siapa, makanya bahaya kalau disebutin, nanti kita bisa kena marah nanti. Iya. Oke, coba saya pertimbangkan deh. Ini saya analisis lagi deh. Kira-kira gimana. Tapi lihatnya kalau dari risknya lebih besaran risknya nih daripada rewardnya ini. Kalau udah posisinya kayak gini ya. Kalau beli di atas sih ini kayaknya gedean risknya ini. Risknya makanya itu. Kalau yang belinya masuknya di 80, 90 mungkin nggak terlalu, tapi punya saya di 120 lebih. Nah, menurut saya ini berarti kalau sudah seperti ini kan lebih besar risknya ini. Iya, ini lebih besar risknya. Makanya kemarin saya CL Pak itu Pak. Istri saya masih sangkut Pak di beef 120 juga. Masih ditahan juga Pak Abian. Masih ditahan sama istri saya, nggak pernah dilihat katanya. Kalau pengen CL katanya ya udah nggak usah dilihat aja kata dia. Iya. Ya udah deh, makasih banyak Pak Abian sama Pak. Iya Pak, sama-sama Pak. Sama-sama Pak. Makasih. Ini ada pertanyaan lagi nih dari apa nih? Plepetan F-nya Pak Lukman. Yang bertensi beggar, apalagi selain Same. Aduh, ini saya kalau buat nyebutin kodenya saya jujur nggak berani karena nanti deh kita di grup deh, nanti saya sebutin deh. Saya cari dulu apa yang bagus, nanti coba kita bahas bareng-bareng gitu. Pak Lukman. Pak, kalau lihat bid offer sehat gimana ya? Nah, kalau mau lihat bid offer sehat itu coba berkaca ke saham-saham LQ45. Itu bid offernya itu sehat. Contohnya kayak BRI, terus TLKM, terus ada di BMRI. Terus ada, pokoknya semua saham LQ45 itu bidnya sehat itu. Mungkin di grup teman investasi bisa diinfo Pak saham-saham yang lama diakumulasi calon backer. Apa ya? Pak Samsudin mungkin yang tahu. Soalnya saya banyak banget kemarin sahamnya buat di list itu. Kalau saya dulu sih akumnya JSK kemarin pas harga JSK itu sebelum digoreng sama yang itu, saya masuk JSK itu di harga kemarin tuh harganya berapa ya naiknya? Oh ini di harga 100. Pokoknya dari harga range 117 sampai 121 tuh saya trading cuan 3% saya jual, cuan 3% saya jual, terus kemarin naik sampai 130 lebih itu saya juga trading terus sampai limit atasnya itu tiba-tiba ada yang goreng, makanya saya seneng. Itu terakhir JSK dibahas di grup. Kalau yang potensi bagger sebenarnya di grup teman investasi sering saya bahas tuh sama teman-teman yang lain, bahas volumologi yang di atas 1000% itu potensinya besar. Cuman saya nggak bisa ngejamin apakah itu bakal diangkat apa enggak. Yang jelas beberapa emiten udah mulai berangkat gitu. Contohnya IDPR tuh kemarin. Kita bahas di harga 190-an. Sekarang udah 250-an. Oke, nah itu makanya biasanya sih dulu pas ada almarhumnya Pak Yudi, itu kita tuh sering sering nyari list volumologi ya bareng Pak Ade, pokoknya semuanya kita sering nyari list volumologi, tapi berhubung belakangan ini saya, Pak Samsudin dan lain-lainnya mungkin sibuk, jadi agak tersisihkan ini volumologinya.
Nanti mungkin setelah roadmap webinar kita coba edukasi atau sharing tentang volumologi lagi. Habis itu nanti kita bahas lagi tentang cara nyari saham-saham volumologi yang insya Allah akan beggar gitu. Ya nggak Pak Samsudin? Ya boleh. Nanti lah kalau kita ada waktu lagi, nanti kita review lagi volumologi. Mungkin banyak member sekarang yang ibaratnya masih baru lah. Nah itu Pak Adi tuh. Pak Adi tuh yang paling sering ngasih masukan tuh volumologi. Wah luar biasa. Beberapa malah udah pada berangkat nih. Nah itu makanya nanti habis ini nanti mungkin jam 20.35 kita close question. Terus kita nanti saya mau tahu juga feedback dari teman-teman gimana untuk membuat yang namanya roadmap webinar yang yang insya Allah nanti juga diupload ke YouTube gitu. Terus ini ada last question dari Pak Willy. Pak, biasanya kayak gini mainnya di sektor cyclical atau sektor bebas. Tahu saya semua sektor itu ada market makernya. Kecuali saham-saham yang tidur harga saham 50 itu market makernya jarang. Gitu. Semuanya di sektor semuanya ada market makernya, Pak. Gitu. Oke. Sebelum close question, teman-teman kalau ada pertanyaan silakan langsung. Izin Mas, satu lagi Mas. Boleh, kalau Bu. boleh. Nuwun. Berarti kalau tadi dilihat kan kalau gagal tembus ke resistnya sampai berdasarkan pengalaman Mas nih, sampai berapa kali kan tadi 4 kali Saya gitu ya? sih 3 kali. Oke, 3 kali dia ARB. Nah kalau buat yang tadi yang tipe-tipe yang memang memburu ARB nih, berarti bisa ditandai nggak? Misalnya 3 kali ARB, berarti lebih aman buat masuk, gitu nggak sih Mas? Nah, itu kalau tentang beli di ARB itu ada teknisnya lagi nih. Nanti coba ke Pak Samsudin ya. Soalnya Pak Samsudin itu yang sering beli sama ARB, dijual pas dia lagi ditarik ke atas. Tuh, Pak Samsudin, tolong dibantu, Pak. Ya, ini Bu April ya. Jadi sebenarnya ini teknik dagang juga. Yang sering nanya tuh Bu Okta tuh ke saya tuh. Kalau pas di ARB tuh kita lihat sebenarnya hanya volumenya aja. Jadi kan kita lihat di transaksinya ada yang namanya bid sama down price ya. Bid itu artinya orang yang nawarin di harga ARB, sedangkan down price adalah orang-orang yang beli. Saat nanti down price-nya sudah lebih banyak dari bid, itu adalah kesempatan kita untuk ikutan masuk. Tapi saran saya tuh 1:10. Artinya apa? Yang antrinya misalnya tinggal 100, yang down price-nya udah 1.000, itu udah bisa jadi pertanda bahwa itu akan naik gitu. Tapi saya biasanya itu dimanfaatin buat copet aja. Kadang saat udah naik 3-5% nanti diguyur lagi gitu. Itu aja sih Bu, kalau saya ngelihat saham-saham yang ARB terus potensi mau naik lagi itu seperti itu. Pokoknya lihat volume down price-nya aja. Nggak untuk dikit juga ya. Untuk copet ya. Iya, untuk copet aja. Ya udah terjawab ya Bu April ya. Iya Mas, makasih banyak ya Mas. Sama-sama. Oke, next ada lagi sebelum kita close pertanyaannya. Sudah jam 8:30. Kasihan besok teman-teman banyak yang kerja lagi. Untuk materi nanti saya share di grup. Nanti saya edit dulu. Mungkin ada beberapa kata-kata yang typo. Nanti saya coba perbaiki baru saya share ke grup ya. Bang Ri, mau tanya lagi nih, Pak Ri. Siapa? Sebentar. Boleh, Pak. Ya, Pak Henry. Ini agak melenceng ya dari topik malam ini ya, market maker ya. Yang saya baca maksudnya di chat WA-nya kita di grup teman investasi itu, waktu itu kan Pak Ri kan ada mengomentari masalah ini ya, emiten BBRI ya. Iya. Nah, di situ Pak Ri ini kan bilang katanya sudah ada double top dan kelihatannya ini maksudnya bakalan kira-kira ditarik sampai ke angka di bawah 3.500. Nah ini kalau saya lihat dari ininya, kalau lihat dari chartnya seharusnya apa ada double top ya Pak ya? Jadi makanya ini view-nya kita tuh beda-beda Pak. Jadi mungkin
view ada double top, terus Pak Henry itu view-nya kok bukan double top gitu. Jadi view-nya itu harus kita samakan. Kalau menurut saya ini mungkin di tanggal 21 Januari terus sama tanggal 2 Maret itu adalah double top transaksinya si BRI karena ada high terus dia ngebentuk low terus ngebentuk high lagi dan close-nya itu ya istilahnya mirip-mirip double top. Nah, itulah pertanda bahwa saham itu bakal koreksi. Nah, kalau saya tarik saya based on Fibonacci ya, Pak. Analisis tradisionalnya based on Fibonacci, saya cek saham ini itu ada potensi buat turun ke harga 3.280 sampai 3.360. Gitu. Oh. Makanya saya bingung sih, kok menurut saya kok bukanan tapi ya, dari kalau Pak Heri lihat, oh ini kok bukan double top, ini kok apa ya? Jadi view-nya itu apa ya? Harus kita samakan gitu. Ini mungkin kalau ngelihatnya di tanggal 23 Januari, terus kita ngeliat di tanggal 21 Januari, ini bukan double top, mungkin malah ngebuat cup gitu. Terus mungkin kalau mungkin di zoom lagi loh, ini kan ngebuat apa namanya pola downtrend, ada high, low, terus apa namanya HHL itu buat ngebentuk pola downtrend. Terus kok dari tanggal segini kita tarik misalkan dari tanggal berapa ya ini? Tanggal 19 Mei nih, pas zamannya corona lagi booming ya. Mungkin ya, ini Mei itu corona lagi booming ya, Mei 2020. Ya, bulan 6 maksudnya mulai booming itu ya. Nah, mulai booming kalau kita tarik dari sini, loh, ini kok dia kebentuk pola uptrend dari tanggal itu sampai sekarang nih, misalkan last time-nya itu sampai tanggal 1 Februari dia ngebentuk pola uptrend dari Mei 2020 gitu. Jadi ada view yang perlu diperhatikan di sini itu, Pak. Time frame-nya, terus view-nya gitu. Terus misalkan kita zoom lagi nih, kita perbesar gitu kan. Kita ngelihatnya cuma dari tanggal 18 Mei sampai misalkan tanggal 30 September lah. Ini ngebentuk pola apa ya gitu ya. Soalnya ini ngebentuk trendline-nya ke atas terus ke bawah gitu. Nah, itu jadi view-nya harus kita itu juga kita samakan. Soalnya kata Pak Gema sih, kata Master Gema ya yang kemarin saya sering juga belajar sama Master Gema. View-nya itu harus kita itu misalnya kita daily, kita nge-breakdown ke H5 atau menit, kita juga harus perhatikan bahwa ini tuh sebenarnya down koreksinya tuh koreksi gimana gitu. Jadi ada beberapa time frame yang perlu kita pahami dan ada beberapa cara pandang view yang perlu kita itu juga, Pak, gitu. Ya, Pak, nggak apa-apa, santai. Kalau perbedaan view itu udah biasa kok, Pak, dalam analisa teknikal. Nah ya, kan maksudnya saya ini tanya sih Pak, ini kan saya belum terlalu paham ya. Cuma maksudnya kalau dari Pak Re kemarin bilang di chat grup itu, oh seperti itu kan, makanya kan saya lihati, maksudnya kan saya ada di masuk di BBRI ini cukup agak besar Pak. Nah jadi harga average-nya di berapa Pak? Kenapa Pak? Harga average ada di berapa Pak? Ada di sekitar 3.500 ke atas kah? Atau di 4.000? Loh, saya di 39 Pak. 3950 sih. 3950 ya. Nah, itu ada satu garis support di 3820 itu sebagai titik untuk kalau sebagai trader atau investor itu adalah titik krusial kalau menurut saya. Ya terakhir ini ya, kalau lihat dari daily ininya kan, ya apa namanya, candlenya kan di 3820 itu ya. Ntar saya screen, ntar bingung nih. Pak Re ngomongin apa sih? Layarnya masih presentasi itu, bentar Pak. Nah, oke, udah kelihatan ya. Nah, ini kalau saya lihat ini di sini ada titik krusial, ini di 3820 ini jadi support, ini ada resistennya juga di dekat sini. Jadi 3820 sampai 4140 ini titik-titik krusialnya, titik dekat. Jadi support sama resistennya deket banget. Kalau kita tarik misalkan buy on support, kita tarik ke 4120 itu cuma dapat untung 7%. Iya. Kalau saya prediksi, mudah-mudahan prediksi saya salah, namanya prediksi ya Pak ya. Jadi kalau dari based on support ke bawah sini itu nanti masih ada minus kurang lebih 14%-an itu koreksi ke bawah. Dan mungkin BRI jadi right issue nggak ya BRI ya? Nanti mau juga ada right issue.
Belum bisa kan? bisa dicek juga dia harga rate isunya di berapa. Biasanya sih harganya menyesuaikan juga yang di pasar, Pak. Oh. Iya Pak Re. Oke, saya terima kasih Pak Re infonya Pak Re. Sama-sama, Pak. Oke, pertanyaan tadi udah terakhir ya. Last question tadi dari Pak Henry, udah jam 20.40. Oke, Pak Samsudin, monggo untuk next kita buat roadmap webinar bagaimana teknisnya atau mau ada yang mau ditanyakan sama teman-teman.